Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kali ini, yaitu praktik materi Amslati jilid 1 bab 1, halaman 13, pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih. Ini pada kali ini adalah saya akan mempraktekkan pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata, maksud kami yang lebih dari dua kata. Jadi dengan pengaruh huruf jar yang lebih dari dua kata. Kalau kemarin sebelumnya sudah pengaruh huruf jar pada mudhof dan mudhof ilaihnya, hanya yang ada alnya dan tidak alnya. Kali ini adalah pengaruh huruf jar pada dua lafal lebih, artinya lebih dua kata, yang mudhof ilaihnya menjadi mudhof. Jadi mudhof ilaihnya menjadi mudhof pada kali ini. Kita awali di sini dari contoh. Jadi kalau kemarin hanya susunan mudhof dan mudhof ilaih, kali ini mudhof ilaihnya menjadi mudhof. Contoh di sini, bidawami mulkillahi. Kita urai. Binya adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al jarri wahya min ila hatta kholaha sya'ada fi an ala munduru bala mukai waun wata wal kaf wal ba wal ala wa mata. Ini yang menjadi dasar. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Tadi kan bi adalah huruf jar, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Bi adalah huruf jar mabni kasroh. Setelah membahas bi, maka kemudian sekarang dawami. Lafal setelah huruf jar, artinya posisinya berada setelah huruf jar. Hukumnya jar. Setiap lafal, semua lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya jar. Dawami, tanda jarnya kasroh. Hanya saja tanda jar itu berbeda-beda. Ada yang dikira-kirakan, ada yang menggunakan ya. Nah, dawami tanda jarnya menggunakan kasroh. Nah, di situ tidak bidawama atau tidak dibaca bidawamu, tapi bidawami. Karena berada setelah huruf jar, tanda jarnya menggunakan kasroh. Dasarnya tanda jar menggunakan kasroh, farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi amda yasur. Wajim bitaskinin wa ghairu madzukir yanu bunah wuja'akhu bani namir. Rafa' dhammah nasofat hajazum sukun jar kasroh, zikirlah Allah dengan tekun. Baik, berikutnya dawami, lafal dawami tanpa al dan tanpa tanwin. Kenapa? Karena menjadi mudhof. Dasarnya menggunakan yang ada di Walasah nomor 12. Nonan dalil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhibka turisina wasani yajdur wadwi min au fi idha wasani yajdur wadwi min au fi idha lam yasluh illa dhaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jar dan al mudhof dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Ini dasarnya mudhof dan mudhof ilaih sama. Jadi dawami tanpa al dan tanpa tanwin. Kenapa? Karena posisinya menjadi mudhof. Sebab syaratnya mudhof tanpa al dan tanpa tanwin, nun tasnya dan nun jamak ketika mudhof juga dibuang. Berikutnya, setelah kita membahas bi selesai, dawami selesai, maka sekarang lafal mulki. Mulki dibaca jar.
karena menjadi mudhaf ilaih. Jadi dibaca jar bukan karena berada setelah huruf jar, melainkan dibaca jar karena posisinya menjadi mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Dawami tadi. Dawami mudhaf, mulki menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Dasarnya sama nunan talil i'raba. Kemudian mulki. Nah, di sini ini yang dimaksud tadi atas, mudhaf ilaihnya menjadi mudhaf. Ini yang disebut dengan gabungan dua kata atau lebih. Bukan hanya bidawami mulki, tapi bidawami mulkillahi. Sama dengan maliki yaumiddini. Maliki yaumi ad-dini. Ini yang dimaksud sebagian contoh daripada gabungan lebih dari dua kata. Dawami mulki Allahi. Baik, mulki tanda jarnya tadi kan mulki menjadi mudhaf ilaih daripada mudhaf dawami. Mudhaf ilaih itu berhukum jar kalau mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf ilaih itu sudah pasti berhukum jar. Ingat pada hukum jar tanda jar berbeda-beda, ada yang dengan ya, ada yang dikira-kirakan. La mulki tanda jarnya kasroh. Jadi tidak bidawami mulkallahi, bidawami mulkullahi, tapi mulki. Kenapa dibaca kasroh? Karena jar. Kenapa jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jarnya kasroh menggunakan farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadhikrullahi amdahu yasur wajzim bitaskinin wa ghairu madukir yanubu nahu ja'ahu bani namir. Ini tanda jarnya. Rafa dhamma nasofat ajazm sukun jar kasroh dzikirlah Allah dengan tekun. Jadi perhatikan tadi bi adalah huruf jar. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, bi mabni kasroh, dawami lafal berada setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jarnya kasroh. Dawami tanpa al dan tanpa tanwin sebab menjadi mudhaf. Kemudian mudhaf ilaihnya daripada dawami mulki. Mudhaf ilaih hukumnya jar, tanda jarnya kasroh. Ki, mulki. Nah, masih pembahasan mulki. Tadi sudah menjadi mudhaf ilaih, mulki menjadi mudhaf ilaih daripada dawami. Sekarang mulki tanpa al dan tanpa tanwin masih, coba perhatikan posisinya tadi mudhaf ilaih daripada dawami. Tak perhatikan lagi mulki tanpa al dan tanpa tanwin. Kenapa? Karena menjadi mudhaf. Jadi mudhaf ilaihnya menjadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya menjadi mudhaf. Sama dengan maliki yaumiddini. Jadi mulki menjadi mudhaf ilaih daripada dawami sekaligus menjadi mudhaf nanti daripada lafal Allahi. Jadi kenapa mulki tanpa al dan tanpa tanwin? Karena menjadi mudhaf. Dasarnya sama nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wasaniyat ruwan wimin au fi idza lam yaslu illa dzaka wala maghudha. Sama. Kemudian berikutnya setelah dawami mulki tadi menjadi mudhaf sekaligus menjadi mudhaf ilaih yang sekaligus menjadi mudhaf, maka berikutnya adalah lafal Allahi. Lafal Allahi kenapa dibaca jar? Lafal Allahi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tadi mudhaf ilaih hukumnya jar. Mudhaf ilaih dari mana? Daripada lafal mulki. Jadi Allahi tidak bidawami mulkillaha atau bidawami mulkillahu, melainkan dibaca bidawami mulkillahi. Kenapa dibaca hi? Karena Allahi posisinya di sini lafal Allahi menjadi mudhaf ilaih. Mana mudhafnya Allahi? Mulki. Nah kalau mudhafnya mulki dawami. Dasarnya mudhaf ilaih hukumnya jar. Nunan talil i'raba au tanwina sama. Jadi mudhaf ilaih jar, mudhaf ilaih mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin baitnya menggunakan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wasajni yajrurwan wimin au fi idza lam yaslu illa dzaka walla makhudha.
Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al-mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Nah, berikut maka di sini, di sini ya, Allahi, perhatikan di atas dulu, Allahi tanpa tanwin karena ada al. Kenapa tidak bidawawi mulkil lahin? Tanpa tanwin, tidak hin di sini, tidak bidawawi mulkil lahin. Kenapa tanpa tanwin? Sebab ada al. Dasarnya wa yughdafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Itulah contoh daripada mudhaf ilaihnya menjadi mudhaf atau gabungan lebih dari dua lafal. Pengaruh huruf jar pada gabungan yang lebih dari dua lafal. Dan pengaruh huruf jarnya sampai di mana? Sampai di mudhaf. Yang pertama. Lah kemudian kenapa mulki dibaca jar? Mulki dibaca jar bukan karena pengaruh huruf jar, tapi mulki dibaca jar sebab menjadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih dibaca jar bukan berada setelah huruf jar kalau mudhaf ilaih. Walaupun tidak ada huruf jar, mudhaf ilaih itu memang hukumnya jar. Jadi pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih yang penting pengaruhi adalah mudhafnya bukan mudhaf ilaihnya. Yang dipengaruhi huruf jar hanya lafal yang pertama, yaitu mudhafnya. Kalau mudhaf ilaihnya memang berhukum jar. Seperti arkanul islami, furudul wudu'i, arkanul imani. Jadi apa yang di mudhaf ilaihnya walaupun tidak ada huruf jar itu memang hukumnya jar. Berarti dengan demikian maka pengaruhnya huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih pada mudhaf dan mudhaf ilaih apa? Yaitu yang memengaruhi pada mudhafnya dibaca jar. Memengaruhi pada mudhafnya. Baik, contoh mudhaf yang membuang nun. Tasniyah yadun yadaini. Ketika menjadi mudhaf maka yadaihi. Ya, mohon maaf kalau jam'un ini bukan ya. Bukan yang jam'un, jadi kita ini ya salah ketik, jadi belum diedit sebetulnya. Jadi pengaruh huruf jar yang membuang nun seperti tasniyah, nun tasniyah dibuang di sini yadun mufrad, yadaini dua, berarti nunnya tasniyah. Ketika mudhaf maka nunnya dibuang, yadaihi. Pembahasannya nanti ihinya pada bab dhamir. Nah, untuk ini jam'unnya ini belum teredit. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.